Halo sahabat-sahabat, jangan lupa di subscribe channel YouTube Gepensur Parung Panjang. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita sama-sama masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya disampaikan oleh Allah sampai akhir Ramadan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa kategori ketentuan dalam fikih hukum puasa. Secara garis besar atau secara umum, kategori puasa bisa dikatakan wajib, kemudian yang kedua bisa dikatakan sunnah, kemudian yang ketiga bisa dikatakan makruh, dan yang terakhir puasa bisa dikatakan adalah haram. Nah, kategori yang pertama, puasa yang wajib itu seperti apa? Nah, puasa yang wajib yang hari ini kita laksanakan yaitu waktunya dalam 1 tahun hanya sekali di bulan suci Ramadan. Nah, ini wajib. Nah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari dasar ayat Quran inilah maka setiap kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa, karena diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa, tujuannya agar mendapatkan gelar muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti contohnya tadi saya katakan adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, contoh kedua adalah puasa orang yang bernazar. Ketika seseorang misalkan sembuh dari sakitnya ketika itu dia mengucap, jika saya sembuh dari penyakit maka saya bernazar ingin berpuasa selama misalkan 7 hari atau 1 minggu. Maka ketika dia sembuh, puasa nazar itu adalah menjadi wajib bagi dirinya. Kenapa? Karena dia sudah bernazar terhadap dirinya ingin puasa atau melakukan puasa selama 7 hari atau 1 minggu. Nah, yang kemudian puasa qadha bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan dengan ada beberapa halangan ataupun tidak, maka itu wajib hukumnya untuk mengqadha di bulan setelah Ramadan. Kemudian yang kedua, kategori puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah contohnya adalah puasa Senin Kemis, kemudian puasa di bulan Rajab, kemudian puasa di bulan Sa'ban, banyak sekali ya. Kemudian puasa Tarwiyah, kemudian Arafah, itulah contoh-contoh puasa sunnah yang sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh syariat agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kategori puasa yaitu puasa yang dikatakan makruh. Seseorang misalkan yang tadinya tidak terbiasa puasa, dia mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu dia berpuasa, kemudian ketemu lagi Jumat Sabtu itu berpuasa, maka dalam hukum kategorinya adalah makruh, kecuali sebelumnya dia berpuasa sudah terbiasa hari Kamis, maka itu diperbolehkan, sah-sah saja. Kemudian yang keempat, puasa kategori haram. Bagi kita ada puasa yang tidak boleh kita lakukan, yaitu ketika jatuh tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri,
kemudian 10 Zulhijjah atau yang disebut dengan Idul Adha. Ya, inilah yang tidak boleh kita lakukan meskipun kita terbiasa kesehariannya berpuasa Senin Kemis atau melaksanakan puasa daun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa Ramadan ini akan kita coba menerangkan tentang penjelasan kategori orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah puasanya orang yang umum, kemudian kedua adalah puasanya orang khusus, dan kemudian yang ketiga puasanya adalah orang yang khusus. Nah, ini penting. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama adalah puasanya orang yang umum, seperti orang hanya melaksanakan menahan tidak makan dan tidak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dia mampu. Tetapi orang tersebut tidak mampu menjaga dari hal-hal yang yang disebut dengan menghilangkan pahala puasa. Orang tersebut mampu bisa menahan lapar, bisa menahan haus, tetapi pekerjaannya setiap hari selalu bergibah, kemudian berdusta, ngomongin orang, kemudian memfitnah. Ini masih dalam kategori orang yang berpuasa, masih tingkatan umum. Nah, seperti itu, seperti anak kecil lah. Anak kecil hanya bisa mungkin sekedar belajar, hanya bisa menahan lapar dan haus. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan khusus, yaitu bagi orang yang berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga mampu menjaga dirinya untuk terhindar dari hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah atau yang dapat menghilangkan pahala puasa. Dia mampu menahan tidak makan, tidak minum, kemudian juga mampu juga menahan seluruh anggota tubuhnya, tidak ngomongin orang, kemudian tidak bergibah, kemudian juga tidak memfitnah orang lain. Berarti orang tersebut dalam kategori puasa khusus. Berarti sudah bagus ini ya. Yang terakhir adalah khusus. Nah, ini yang sangat luar biasa. Orang tersebut mampu menahan diri, tidak makan, tidak minum, kemudian mampu menjaga diri dari hilangnya dari pahala puasa, seperti dia tidak juga menggibah, kemudian dia juga tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, misalkan hal-hal yang maksiat. Nah, ini dia mampu. Dan yang paling terakhir, dia juga mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian pikirannya. Nah, pikirannya ini tidak berpikir negatif atau kotor atau suuzon kepada orang lain. Nah, ini adalah tingkatan yang khusus di dalam berpuasa. Maka mudah-mudahan dari 3 tingkatan ini kita masuk kepada kategori tingkatan yang ketiga. Kita semoga amal ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini menggapai ridho Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh rasa iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Maka pada bulan suci ini adalah momentum bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.